Cerita diawali oleh misi penyelamatan kapal selam yang dilakukan oleh orang yang bernama Jonas Tyler. Di misi kali ini ternyata tidaklah berjalan mulus sesuai rencana karena di luar dugaan ternyata terdapat makhluk mengerikan menyerang kapal mereka. Ternyata akibat dari serangan itu menyebabkan lambung kapal menjadi bocor sehingga menyebabkan kegagalan sistem dan memicu sebuah ledakan besar. Alhasil 8 orang tewas karena ledakan tersebut dan yang berhasil selamat hanyalah 8 orang. Beralih ke 5 tahun kemudian yang mana kita diperlihatkan sebuah stasiun atau institut penelitian yang bernama Manawan. Dan kemudian terlihat kedatangan seorang laki-laki yang bernama Morris. Diketahui Morris ini adalah orang yang mendanai proyek dari penelitian di stasiun Manawan. Dan kedatangan Morris lalu disambut oleh pemimpin Manawan yang bernama Profesor Zhang berserta anaknya yang bernama Suyin. Setelah dibawa masuk, Morris pun diperkenalkan oleh Profesor Zhang kepada teknisinya satu persatu. Setelah itu, lantas Morris pun sempat terkesima oleh keindahan pemandangan yang ada di Manawan. Singkat cerita, terlihat 3 orang dari Manawan yang sedang mengendarai kapal selam dan hendak masuk menembus lapisan termoklin yang ada di dasaran Palung Mariana. Konon ceritanya di bawah lapisan termoklin ini terdapat seperti kehidupan baru serta hewan-hewan purba yang masih hidup di sana yang pastinya belum tersentuh oleh manusia dan sains. Lord Taylor, our mission pilot. Dan benar saja saat kapal selam mereka berhasil menembus lapisan termoklin itu, mereka pun tercengang akan keindahan dan spesies yang ada di sana. I have multiple small sonar contacts. Sesaat berada di sana, tiba-tiba sistem mendeteksi ada pergerakan sesuatu yang sangat besar dan sangat cepat mengarah ke kapal mereka, dan benar saja hantaman keras dari hewan yang tidak diketahui itu pun menyebabkan kerusakan pada kapal. Lantas orang-orang yang berada di stasiun langsung mengadakan rapat dadakan untuk mengambil langkah melakukan penjemputan. Masalahnya, untuk melakukan penyelamatan di kedalaman 11.000 meter sejauh ini hanyalah ada 1 orang yang pernah berhasil melakukannya, yaitu Jonas Tyler. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Profesor Zhang dan Mac langsung bergegas meluncur ke Thailand menjemput Jonas Tyler. Setibanya mereka berdua di Thailand dan tampak mendapat penolakan dari Jonas untuk melakukan penyelamatan. Yang mana ini semua bukannya tanpa alasan, melainkan karena trauma di masa lalu akibat insiden yang menewaskan 8 orang awak kapal yang gagal ia selamatkan. Akibat dari insiden itulah ia dianggap gila dan tidak ada yang percaya kepadanya karena beralasan kapal diserang oleh hiu megalodon yang diketahui sudah lama sekali punah dari muka bumi ini. Lantas Profesor Zhang dan Mac pun tidak menyerah begitu saja untuk membujuk dan merayu Jonas dengan mengatakan yang terjebak di dalam kapal selam itu salah satunya adalah Lori, mantan istrinya dulu. Alhasil Jonas pun luluh dan bersedia kembali melawan traumanya di masa lalu dan kembali melakukan penyelamatan di dasar lautan. Di sela itu di Manawan ternyata Suyin nekat pergi sendirian melakukan penjemputan karena mendapati sinyal dari kapal Origin, yang itu menandakan bahwa mereka masih dalam keadaan hidup. Setibanya Suyin di dasaran palung itu, tampak ia berhasil menemukan kapal Origin dan saat ia hendak menembak pengait untuk menderek kapal itu ke atas, tiba-tiba seekor cumi yang berukuran tidak wajar membelit kapalnya. Lalu yang terjadi? Akhirnya sang penguasa lautan menampakkan dirinya setelah sekian lama dianggap punah dari lautan yang ada di bumi ini. Kembali ke Jonas, ia pun terlihat telah sampai di Manawan dan langsung menerjunkan sebuah kapal selam menyusul Suyin dan melakukan penyelamatan. Setibanya Jonas di dasaran palung itu, ia pun langsung dihadapkan oleh seekor megalodon yang hendak menyerang kapal Suyin. Beruntung ia berhasil mengalihkan perhatian megalodon tersebut dan Suyin berhasil terselamatkan.
Setelah itu terlihat Jonas tengah mengevakuasi The Wall dan Lori ke kapalnya. Tiba-tiba alarm sistem berbunyi mendeteksi Megalodon itu kembali mendekat ke arah kapal mereka. Di tengah situasi yang genting itu dirasa tidak ada waktu lagi untuk selamat. Toshi memilih mengorbankan dirinya supaya Jonas, The Wall dan Lori berhasil selamat. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di Manawan dan Lori langsung dibawa untuk mendapat pertolongan medis akibat luka tusukan di perutnya. Syukurnya Lori berhasil selamat berkat ditangani oleh Dr. Heller, yang mana Dr. Heller ini adalah salah satu orang yang pernah Jonas selamatkan, dan Dr. Heller ini jugalah yang menyalahkan Jonas atas insiden meninggalnya 8 orang awak kapal di awal film. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, akhirnya Dr. Heller mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Jonas karena telah menyalahkan dan tidak mempercayainya selama ini. Sampai dengan kondisi selamat lantas tidak membuat Jonas seketika menjadi pahlawan, melainkan ia kembali disalahkan oleh Suyin karena dikira meninggalkan Toshi di kapal itu. Namun setelah beberapa waktu kemudian tampak Suyin telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun langsung menghampiri Jonas dan meminta maaf kepadanya. Singkat cerita, ternyata setelah diamati kembali, ternyata akibat dari ledakan kapal Origin membuat suhu air menjadi naik sehingga menciptakan celah Megalodon untuk naik ke permukaan, yang mana itu artinya sang penguasa lautan telah kembali. Dan benar saja itu dibuktikan di waktu yang sama saat Mei sedang main di lantai dasar Manawan. Ia dikejutkan dengan kemunculan seekor hiu Megalodon. Seketika paus yang berada di sekitaran itu pun menjadi mangsa empuk sang penguasa lautan tersebut. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba alarm subar berbunyi menandakan banyak kapal nelayan yang tenggelam akibat dari serangan Megalodon itu. Lantas mereka pun langsung bergegas memeriksa ke TKP memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di sana, mereka pun hanya menemui serpihan bangkai kapal yang sudah hancur lebur serta terdapat potongan tangan dari manusia. Dan tak terduga ternyata Megalodon itu masih berkeliaran di sekitaran bangkai kapal tersebut. Okay. Namun naasnya mereka malah menarik tali yang terikat di badan Jonas dengan kecepatan tinggi sehingga memancing perhatian Megalodon itu untuk mengejarnya, dan hampir saja Jonas berhasil diterkam oleh sang penguasa lautan tersebut. Tidak lama setelah itu tampak mereka menurunkan Suyin ke lautan untuk menembak Megalodon itu menggunakan bius beracun. Setelah potongan ikan ditebarkan dan hiu-hiu pun berdatangan, tidak lama kemudian tiba-tiba hiu itu pun berhamburan pergi, dan itu menandakan sang raja akan datang. Dan benar saja. What's happening down there? You okay? I'm going to try to hit it in the eye. Hantaman dari Megalodon itu ternyata sangatlah kuat sehingga sangkar pengaman yang digunakan Suyin tidak akan mampu untuk menahan serangan dari Megalodon tersebut. Di tengah situasi darurat itu, beruntung Suyin berhasil menembakkan bius beracun ke mulut Megalodon itu sehingga Suyin bisa selamat walaupun untuk sementara waktu. Kembali ke kapal dirasa kondisi semakin darurat, Jonas dengan nekat langsung bergegas terjun menyelamatkan Suyin. Setelah berhasil menggapainya dan hendak membawa Suyin naik ke permukaan, tiba-tiba Megalodon itu berenang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi, dan yang terjadi, akhirnya sang penguasa lautan tewas akibat bius beracun yang ditembakkan oleh Suyin sudah mulai bereaksi. Setelah berhasil meringkus Megalodon itu tanpa disangka-sangka, ternyata terdapat 2 Megalodon yang mana kali ini ukurannya jauh lebih besar dari yang berhasil tertangkap oleh mereka sebelumnya. Dan serangan dari Megalodon itu juga menyebabkan Profesor Zhang terluka parah serta kapal menjadi terbalik, dan juga membuat Jack dan Dr. Heller terlempar cukup jauh dari kapal. Tidak sampai di situ, Megalodon itu pun kembali menyerang dan berhasil menerkam Dr. Heller yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jack.
Dan di sela itu tampak Mac berhasil menggapai speedboat dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan kembali ke Manawan, ternyata kondisi Profesor Zhang semakin memburuk dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Alhasil serangan dari Megalodon itu menewaskan 3 orang sekaligus, yaitu Profesor Zhang, The Wall, dan Dr. Heller. Setelah sampai di Manawan, tampak Morris yang sedang mengumumkan bahwa Manawan akan ditutup dan permasalahan ini sudah bukan permasalahan mereka lagi, melainkan sudah menjadi permasalahan negara bagian yang mana Tiongkok telah mengirim kapal penghancur untuk meringkus Megalodon tersebut dan Morris pun beranjak pergi menggunakan helikopternya. Tanpa diduga-duga ternyata itu hanyalah omong kosong belaka yang mana kebenarannya tidak ada satupun negara bagian yang mengetahui permasalahan ini, melainkan hanya untuk meredam orang-orang yang ada di Manawan supaya tidak mengacaukan rencana liciknya. Dan benar saja di malam itu terlihat Morris yang sedang mengerahkan orang-orangnya untuk meledakkan Megalodon tersebut. Dan nampaknya mereka pun berhasil meringkus Megalodon itu, namun alangkah sialnya ternyata itu bukanlah Megalodon melainkan hanya seekor paus biasa. Sontak Morris yang langsung menyadari jika Megalodon itu sekarang sedang berada di bawah kapal mereka, lantas ia langsung memerintahkan awak kapalnya untuk bergegas meninggalkan tempat itu. Namun naasnya ia pun terlempar ke air dan menjadi santapan Megalodon tersebut. Keesokan paginya di sebuah pantai yang padat akan orang-orang yang sedang berenang dan bersenang-senang, dan terlihat Megalodon itu pun sedang berenang ke arah pantai tersebut. Sepertinya sang penguasa akan berpesta pora. Dan benar saja seketika pantai itu menjadi ricuh akan kedatangannya serta korban-korban pun tidak bisa terelakkan. Di tengah kericuhan itu ternyata di sisi lain Jonas dan yang lainnya tidak tinggal diam. Ternyata mereka menggunakan kapal dan segala persiapan serta perencanaan menyusul ke pantai itu untuk meringkus Megalodon tersebut. Dan hal yang tak terduga di tengah situasi yang kacau itu, tiba-tiba suara paus yang diciptakan Jonas dan yang lainnya dari kapal berhasil mengalihkan perhatian Megalodon sehingga berbalik arah meninggalkan pantai. Dan di kapal tampak Jonas dan Suyin sudah bersiap menanti kedatangan Megalodon tersebut. Dan benar saja tanpa permisi Megalodon itu pun langsung mengejar Jonas dan terjadilah kejar-kejaran di antara keduanya. Namun ternyata itu hanyalah trik Jonas untuk mengecoh Megalodon itu sehingga Suyin berkesempatan menembak Megalodon tersebut. Namun naasnya saat sudah mendapat kesempatan ternyata tembakan yang diluncurkan oleh Suyin meleset dari sasaran. Alhasil Megalodon itu pun kembali berbalik mengejarnya. Dan di sela itu Jonas pun kembali bersiap akan menembak Megalodon itu, namun naasnya kapal yang ditunggangi oleh Jonas mengalami masalah sehingga hampir saja ia pun menjadi santapan Megalodon itu. Kembali ke pantai ternyata terdapat 2 helikopter terbang ke arah kapal dan hendak meliput keadaan yang sedang terjadi. Namun konyolnya akibat kelalaian dari pilot helikopter itu malah menyebabkan kedua helikopter tersebut saling bertabrakan dan jatuh ke kapal. Melihat keadaan itu, Jonas langsung mengalihkan perhatian Megalodon itu dan membawanya menjauh dari kapal. Sementara itu Suyin naik ke permukaan menyelamatkan anak dan teman-temannya. Kembali ke Jonas yang sedang dikejar Megalodon itu, akhirnya ia pun berencana mengalahkan Megalodon itu dengan cara melukainya menggunakan sirip kapal. Namun jika gagal, peluang ia akan selamat sangatlah kecil. Sebelum melakukan aksinya, ia pun berkata kepada Suyin, kehilangan seseorang memanglah berat, tapi ingatlah nyawa yang telah kau selamatkan. Dan Jonas pun memulai aksinya. Terlihat awalnya semua berjalan mulus sesuai rencana, namun sialnya ekor dari Megalodon itu berhasil membuat kapalnya terpental dan terjadi kegagalan sistem. Sehingga di kesempatan itu Megalodon tersebut kembali menyerang dan berhasil menerkam kapalnya.
Beruntung Jonas berhasil keluar dari kapal itu dan juga berhasil menancapkan tombak ke mata Megalodon tersebut. Akhirnya Jonas berhasil selamat. Dan film pun tamat.